Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewo Ayumade Srirate, nomor absen 32, dengan NIM 2311031375. Kelas B1 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan membawakan pembelajaran matematika SD, yaitu pecahan biasa dan pecah. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan topik yang sangat seru, yaitu bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan desimal. Kita akan belajar melalui diskusi tanya jawab supaya kita bisa benar-benar paham konsepnya. Siap ya? Nah, sebelum itu apakah anak-anak tahu apa itu pecahan? Tidak, Ibu. Saya tidak tahu. Nah, baik. Jika tidak, maka Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, dengan kata lain, pecahan digunakan untuk menunjukkan sebagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan biasanya ditulis dalam bentuk A per B. Sama dengan, yaitu A disebut pembilang yang menunjukkan bagian banyak yang diambil. Nah, sedangkan yang B disebut penyebut, menunjukkan jumlah bagian keseluruhan. Nah, dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Paham anak-anak? Ibu rasa kalian sudah paham untuk pengertiannya. Nah, anak-anak perhatikan ya. Pecahan biasa adalah bilangan yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan. Misalnya, kue yang dibagi 2 bagian sama besar. Kalau kamu makan 1 bagian, berarti kamu makan 1/2 dari kue itu. Nah, menurut anak-anak, kenapa 1/2 artinya 1 dari 2 bagian? Apa yang terjadi kalau ibu potong kue tersebut menjadi 4 bagian? Menurut saya, kenapa 1/2 artinya 1 dari 2 bagian, yaitu karena ada 2 bagian yang sama besar dan kita cuma ambil 1, jadi itu 1 dari 2. Apa yang terjadi kalau saya potong jadi 4 bagian? Jadinya 1/4 Ibu. Baik anak-anak, jawaban dari kalian semua sangat benar. Nah, menurut Ibu kan memberikan soal tadi, menurut kalian mengapa 1/2 artinya 1 dari 2 bagian? Benar yang dikatakan adik-adik tadi. Nah, 1/2 artinya 1 dari 2 bagian, karena ketika sesuatu, misalnya kue atau apel yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka 1 bagian dari 2 itu disebut setengah atau 1/2. Jadi pecahan 1/2 menunjukkan separuh dari keseluruhan. Nah, kalau ibu potong menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian menjadi lebih kecil dan setiap potongan itu disebut 1/4. Nah, jadi kalau kita ambil 2 dari 4 bagian, nilainya sama dengan setengah, karena 4/2 sama dengan 1/2. Baik, karena tadi kita sudah mengenal pecahan biasa, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenisnya. Nah, pecahan biasa ada 3 jenis. Siapa bisa menebak dari anak-anak? Ibu berikan waktu. Pertama, pecahan murni, Bu. Kedua, pecahan tidak murni. Yang ketiga, pecahan campuran.
Baik, jawaban dari kalian benar. Nah, jadi pertama ada pecahan murni, yaitu pembilangnya lebih kecil dari penyebut, misalnya 3/4. Nah, yang kedua yaitu pecahan tidak murni, di mana pembilangnya lebih besar dari penyebut, seperti 7/4. Nah, yang ketiga yaitu pecahan campuran, gabungan bilangan bulat dan pecahan, misalnya 1/2. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kapan ya kita menemukan pecahan campuran di kehidupan sehari-hari? Waktu makan pizza, Ibu. Misalnya, aku makan 1 pizza sama setengah lagi, itu jadi 1,5. Baik, jawaban kalian benar. Nah, jadi kita bisa menemukan pecahan campuran kalau jumlahnya lebih dari 1, tapi belum 2, misalnya 1,5, 2,5, dan seterusnya, seperti yang anak-anak katakan tadi. Nah, tadi kan sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan. Sekarang kita masuk ke operasi perhitungan pecahan. Nah, ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ketika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, ketika sudah sama, baru dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, untuk perkaliannya, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sedangkan pembagian pecahan, yaitu pecahan pertama dikalikan dengan kebalikan pecahan kedua. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghitung pecahan. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan operasi perhitungan. Nah, sekarang mari kita lihat langsung atau mempraktekkan langsung bagaimana cara menghitung pecahan. Nah, misalnya Ibu kan memberikan satu contoh soal, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Nah, itu kan penyebutnya tidak sama. 1/2, 2 penyebutnya, sedangkan 1/4 itu 4. Nah, untuk menyamakannya menjadi penyebutnya 4, yaitu 1/2 itu dikalikan 2 menjadi 2/4. Nah, 1/4 itu tidak disamakan karena kita menyamakannya ke 4. Nah, jadilah ketika disamakan menyebutnya, jadilah 2/4 ditambah 1/4. Nah, setelah itu baru kita bisa tambahkan, dijumlahkan menjadi 3/4. Nah, untuk kalian lebih memahami lagi, nah, kenapa penyebut harus sama dulu sebelum dijumlahkan? Karena kalau penyebutnya beda, bagiannya juga beda besar, Bu. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan. Karena kalau potongannya nggak sama besar, nanti hasilnya nggak adil, Bu. Baik, jawaban kalian semua benar. Nah, ketika penyebutnya tidak sama, memang harus disamakan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena ketika langsung dijumlahkan, maka hasilnya tidak akan adil. Nah, oleh sebab itu, supaya adil, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, mungkin sekian pembelajarannya. Untuk selanjutnya, untuk melatih pemahaman kalian, mari kita latihan soal terlebih dahulu. Ibu akan memberikan soal yang pertama,
yaitu berapakah hasil dari 5/6 kurang 1/3. Yang pertama, samakan penyebut 1/3 supaya menjadi 6. Ubah 1/3 menjadi pecahan agar penyebutnya 6, yaitu sama-sama 1/3 dikalikan 2 menjadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, karena penyebutnya sekarang sudah sama dengan 5/6, lalu kemudian baru dikurangkan, yaitu 5/6 dikurang 2/6. Ini didapat hasil 3/6. Nah, 3/6 ini masih bisa disederhanakan, maka menjadi 1/2. Nah, jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar tentang apa itu pecahan biasa, jenis-jenis pecahan biasa, operasional pecahan. Nah, kita tahu bahwa pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan yang sudah dijelaskan tadi, dan kalian juga sudah menyebutkan contohnya. Nah, kalian semua hebat hari ini, sudah berdiskusi dengan baik. Nah, jangan lupa latihan soal lagi di rumah ya. Sampai jumpa lagi.